Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomong pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan dana haji 32,5 triliun, malah para kader menyalahkan Jokowi. Dibatalkannya naik haji ke Arab Saudi, para kadrun telah menyalahkan Presiden Joko Widodo dengan tudingan katanya bahwa pemerintah punya hutang, dan juga katanya uang haji tersebut telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi masih banyak lagi tudingan-tudingan yang lain. Katanya negara Indonesia punya hutang ke negara Arab Saudi yang belum dibayar, sehingga tidak dibuka katanya. Itulah banyak tudingan negatif dari para kadrun tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah membantah tudingan para kadrun tersebut, yaitu pemerintah tidak ada menggunakan 1 sen pun uang dana haji tersebut. Semua dana haji aman disimpan di bank pemerintah dan ada penanggung jawabnya. Bila tidak percaya, silakan para calon haji mengambil uangnya. Hanya saja nanti daftar urutnya akan berubah, dan dapat nanti yang seharusnya tahun ini berangkat bisa nanti berangkat 10 tahun lagi, dan dapat juga menanyakan dana tersebut kepada penanggung jawabnya soal keberadaan uang haji tersebut. Setelah diteliti soal uang haji tersebut, rupanya dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan dana haji sebesar 32,5 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Para kadrun sudah tahu yang menggunakan dana haji tersebut sebesar 32,5 triliun adalah Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi para kadrun tetap menuding pemerintah Joko Widodo yang menggunakan dana haji tersebut. Para kadrun menyalahkan pemerintah Jokowi, diduga banyak kepentingan para kadrun yang hilang pendapatannya akibat kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, diduga terkait dengan termasuk itu masalah Pertamina, perusahaan tambang di Blok Mahakam, dan bisnis lain di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harapan saya Presiden Joko Widodo tetap mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat umum dan tidak peduli kepada para kadrun yang ingin menjatuhkan Presiden agar kembali seperti semula. Kalau bisa nanti Presiden Joko Widodo diturunkan, nanti mereka bisa menguasai lagi dunia tambang dan bisnis yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi saya lihat, jadi tentu yang menggunakan uang haji tersebut sebesar 32,5 triliun tersebut ada sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan uang sebesar tersebut. Tetapi para kadrun tersebut tetap menuding daripada Presiden Joko Widodo yang menggunakannya. Tidak tahu kita apa maksudnya. Ada dugaan karena para kadrun tersebut banyak yang kehilangan rezeki dari tengah-tengah masyarakat, terutama masalah Pertamina lah. Dulu itu rugi terus, tetapi banyak yang menguntungkannya. Demikian juga masalah Blok Mahakam, tambang Blok Mahakam, dan juga bisnis-bisnis lain yang sifatnya tidak baik, hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Sehingga banyak uang negara itu hanya mereka yang memiliki kelompok tertentu. Sekarang tidak bisa seperti Pertamina sekarang setelah dipegang oleh pemerintah secara baik, oleh di mana Ahok telah sebagai komisaris utamanya, di mana Pertamina sekarang sudah bisa menyetor keuntungan ke negara
125 triliun. Padahal sebelumnya itu rugi terus, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menikmatinya. Ditambah lagi ada juga yang menimbulkan sakit hati, di mana kartu kredit daripada direktur utama dibatalkan atau dihapus lah ya. Padahal direktur utama itu kan rata-rata sampai ada 30 miliar katanya uang kartu kreditnya tuh yang dibayar Pertamina. Semua dihapus si Ahok. Akhirnya mereka secara tidak langsung juga sangat tidak senang sama Presiden Joko Widodo ini. Termasuk juga Blok Mahakam dan juga terutama daerah Cikeas, terutama daerah Cendana, di mana Cendana itu sudah ada yang diambil seperti gor di Jakarta sudah diambil oleh pemerintah. Demikian juga Taman Mini Indonesia, tadinya dikuasai keluarga Cendana, sekarang sudah dikuasai pemerintah. Tentu mereka sakit hati dan melakukan berbagai macam perlawanan dan lain sebagainya. Itulah harapan saya agar tindakan Presiden Jokowi tetap mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat umum, tidak peduli kepada para kader yang ingin menjatuhkan presiden agar kembali seperti semula untuk menguasai dunia tambang dan bisnis yang tidak baik tersebut. Sekian dan terima kasih.